Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, meneruskan perbincangan kita yang lalu tentang model penelitian hadis atau tren studi hadis di Indonesia. Setelah sebelumnya kita bicara tentang living hadis, literatur hadis, studi hadis kawasan, dan studi hadis tematik, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang model penelitian hadis berikutnya, yaitu orientalis dan studi hadis. Mudah-mudahan penjelasan tentang model yang kelima ini akan membantu saudara yang berminat menekuni bidang hadis, khususnya yang berkaitan dengan orientalis. Sebagai pembuka, perlu kita mengetahui tentang apa itu orientalis. Kata orientalis yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mustasyrikun adalah mereka-mereka non-muslim dari barat yang mereka belajar mendalami budaya, pandangan hidup, termasuk agama orang-orang timur. Dalam hal ini adalah Islam. Sebaliknya, kalau ada orang timur atau orang-orang muslim yang belajar tentang budaya, keilmuan orang-orang barat, biasanya disebut sebagai oksidentalis. Nah, dalam pandangan orientalis, mereka selain mengkaji tentang Al-Quran, tidak lupa juga untuk menyasar, meliti, atau dalam quote and quote, mencurigai kebenaran hadis itu apakah betul dari Rasul atau bukan. Seperti yang kita tahu bahwa pengumpulan hadis berlangsung tidak seperti lazimnya pengumpulan Al-Quran. Hal ini tentu kita sadari betul bahwa di zaman awal Islam, Rasul lebih menumpukan perhatian untuk pengumpulan Al-Quran di samping keterbatasan penulis-penulis dan fasilitas untuk menulis kala itu. Tetapi tidak berarti bahwa hadis-hadis Nabi yang disampaikan, yang dipraktekkan oleh baginda itu tidak dicatatkan oleh para sahabat. Karena itu di zaman awal kita mengenal ada Sahifah As-Sadiqah, ada Sahifah Ali, dan seterusnya. Dan bahkan walaupun secara resmi kodifikasi hadis itu lebih kemudian dibandingkan dengan kodifikasi Al-Quran, namun inisiasi atau kontribusi yang dimainkan oleh Umar bin Abdul Aziz melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Ibnu Hazm itu merupakan peninggalan yang sangat besar artinya bagi kelangsungan hadis di kemudian hari. Beliau mengatakan, ada ungkapan beliau yang sangat populer itu, menyerukan kepada segenap menteri-menteri di daerah, kemudian para ulama, termasuk juga masyarakat, untuk melihat kemudian mendokumentasikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni khiftu durusal ilma wa dhihabal ulama. Beliau mengatakan sangat mengkhawatirkan hadis itu kemudian hilang dengan kematian para ulama. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran dengan hadis di zaman awal Islam itulah kemudian yang menjadi landasan pijak orientalis itu. Ketika Al-Quran dikatakan
semuanya diriwayatkan secara mutawatir, sementara hadis sebahagiannya saja yang diriwayatkan secara mutawatir, manakala sisanya yang lebih besar banyak diriwayatkan melalui periwayatan ahad. Ditambah lagi penulisan hadis itu memakan waktu yang agak lama. Era kodifikasi hadis itu dibandingkan dengan kodifikasi Al-Quran yang sudah dimulai di abad pertama Hijriah. Sementara hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru mulai secara resmi dikodifikasi pada abad yang kedua melalui inisiasi Umar bin Abdul Aziz tadi. Ditambah lagi persoalan-persoalan lain yang menyertai sejarah umat Islam, di mana konflik politik antara umat Islam itu memperkuat keyakinan orientalis bahwa ada sesuatu yang perlu dicurigai, perlu kita ragukan kebenaran dari sejumlah rijal-rijal hadis yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi itu. Beberapa nama orientalis yang saya yakin kita semua sudah sering dengar nama-nama seperti Ignaz Goldziher, Josef Sach, Juinbol, Harald Motzki, dan banyak lagi yang lain. Mereka-mereka ini melalui karya masing-masing, kebanyakannya seperti Ignaz misalnya, itu dalam tanda petik meragukan autentisitas hadis. Bahkan beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah tradisi jahiliyah, atau tepatnya gabungan antara tradisi jahiliyah dan tradisi Muhammad yang kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya. Selain menyebut bahwa hadis itu adalah tradisi jahiliyah yang digabung dengan tradisi Muhammad kemudian dikembangkan oleh ulama belakangan, beliau juga menuduh sejumlah nama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, termasuk juga Abu Hurairah, menjadi sasaran empuk mereka. Mereka serang kredibilitas dari tokoh-tokoh yang kalau menurut perspektif Muslim adalah tokoh-tokoh yang besar jasanya dalam meriwayatkan, menyebarkan, dan mengembangkan studi hadis di zamannya. Tuduhan-tuduhan orientalis seperti Ignaz, termasuk juga nanti orientalis yang muncul belakangan, itu sudah dijawab oleh sejumlah pakar Muslim, ulama kita, misalnya Mustafa As-Sibai, Muhammad Ajad Al-Khatib, dan Muhammad Mustafa Al-Azami. Selain Ignaz, muncul nama lain seperti misalnya Josef Sach. Melalui karyanya beliau mengulas tentang sanad yang dianggap sebagai rekayasa ulama-ulama belakangan. Lalu beliau melahirkan satu teori yang terkenal dengan istilah common link itu. Nah, implikasi dari teori-teori mereka ini kebanyakannya mengajak kita, membawa kita dari dari awalnya mungkin meyakini kebenaran bahwa hadis itu datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diajarkan oleh Rasul sendiri. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul itu dalam perspektif kita sebagai Muslim seringkali kita sami'na wa ata'na, kita terima apa adanya. Walaupun ini bukan berarti bebas kritik begitu. Apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Tetapi teori-teori orientalis ada kalanya membawa kita untuk kemudian skeptis, bahkan menolak dari apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain tokoh-tokoh di atas tadi, ada beberapa tokoh orientalis, sarjana-sarjana barat itu yang
bagus juga peran yang dimainkannya. Yang kalau bukan karena usaha mereka, barangkali kita bakal kesulitan untuk mencari hadis misalnya. Maka tersebutlah nama seperti Ajay Wen Singh, di mana beliau ada menulis buku Mu'jam al-Mufahras li Alfadhil Hadithin Nabawi. Melalui buku itu, sebelum kita mengenal aplikasi Maktabah Syamila Jawami'ul Kalim Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah, ya, orang-orang dulu mencari hadis itu melalui bantuan dari Mu'jam yang ditulis oleh orientalis barat ini. Nah, dalam konteks ini nampak bagi kita bahwa ternyata tidak semua juga orientalis barat itu mengkaji hadis dalam rangka membawa kita untuk skeptis terhadap ajaran hadis. Namun juga ada sebahagian mereka yang mengkaji hadis atau memberikan kontribusi yang cukup besar atau bahkan sangat besar dalam pengembangan studi hadis di dunia. Dalam keyakinan kita sebagai muslim, selama ini meyakini bahwa hadis yang terdapat dalam kitab-kitab induk itu, baik kitab-kitab primer atau kitab-kitab sekunder hadis itu, layak untuk dijadikan sebagai pegangan hidup kita. Walaupun tidak berarti bahwa semua hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis itu bebas dari kritik. Nah, munculnya orientalis ada kalanya membawa pengaruh positif, sebaliknya juga membawa pengaruh negatif. Pengaruh positifnya bahwa menjadi muslim kita perlu juga kritik atau kritis terhadap hadis dalam rangka menjaga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi ada juga yang ada kalanya ketika membaca dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sarjana-sarjana barat itu, tidak mustahil ada di antara mereka yang kemudian bersikap ekstrim sehingga menganggap bahwa semua hadis itu patut untuk ditolak karena termakan oleh propaganda orientalis yang kita sebut sebagai orientalis yang skeptis terhadap hadis itu. Maka wajar di dunia Islam kita mengenal ada kelompok-kelompok mungkirus sunnah atau kelompok-kelompok yang anti terhadap hadis. Bahkan dari negeri kita sendiri seperti Nazwar Syamsu atau di Semenanjung Malaysia pernah melahirkan seorang Kasim Ahmad. Oke saudara, setelah kita menjelaskan apa itu orientalis, bagaimana latar belakang mereka belajar Islam atau obsesi mereka untuk belajar hadis, berikut ini kita sebut beberapa contoh-contoh kajian yang kalau jenengan searching di Google, tulisan-tulisan ini bisa didapati dan bagaimana mereka mengolah tulisan itu sebagai inspirasi untuk menulis studi hadis orientalis. Yang pertama, ada satu artikel ditulis oleh Mustafa Yaqub dan artikel yang sama atau dengan judul yang sama ditulis oleh Muhammad Zuhri tentang autentisitas hadis dalam keilmuan sarjana muslim dan barat. Kemudian ada kajian Idri tentang perspektif orientalis seputar hadis Nabi. Kemudian ada Ahmad Isnaini tentang pemikiran Golzihar terhadap penulisan hadis. Contoh kajian berikutnya ada Abdul Karim dengan tulisannya pemikiran orientalis terhadap kajian tafsir hadis. Ada Khairul Hadi pemikiran Yosef Sakh terhadap hadis. Ada Nur Mahmuda pemikiran Juin Bol tentang hadis. Ada tulisan Rahmadi Wibowo tentang penanggalan hadis berbasis isnad kummatan
Harald Motzki terhadap hadis. Dari beberapa nama orientalis yang sudah kita sebut tadi, dan termasuk juga sarjana-sarjana kita yang mengulas tentang pemikiran mereka terhadap hadis, di ilmu hadis sendiri memang tidak banyak, khususnya di UAD, memang tidak banyak calon-calon sarjana kita yang berani untuk menggarap penelitian seputar orientalis ini. Mungkin juga karena keterbatasan bacaan, referensi dan seterusnya, atau mungkin juga sumber daya manusia atau sumber dosen yang akan mengampu kita terbatas dalam bidang ini. Nah, untuk menyebut dua di antara skripsi yang sudah pernah dihasilkan, hanya dua saja yang saya jumpai. Ya, ada mahasiswa ilmu hadis UAD yang berani untuk menggarap penelitian orientalis ini. Pertama ada Anita Aprilia, beliau menulis skripsi tentang penerapan analisis isnad kummatan pada hadis wanita kurang akal dan agama. Kemudian Ma'rifah Saifullah, unsur-unsur hermeneutik dalam pemaknaan hadis. Demikian penjelasan tentang model penelitian hadis yang kelima, tentang orientalis dan studi hadis. Kalau jenengan ingin menggarap bidang ini, nanti bisa membaca buku Profesor Idri. Seingat saya beliau ada menulis tentang studi hadis orientalis. Ya. Apa yang menjadi kesimpulan saya, bahwa ketika jenengan ingin membahas tentang orientalis, selain membaca pemikiran-pemikiran mereka terhadap hadis, perlu juga jenengan menjawab atau merespon pemikiran itu. Walaupun kita sadar bahwa tidak semua yang datang dari barat atau orientalis itu juga semuanya keliru, ada hal-hal positif yang mungkin bisa juga kita terima. Barangkali itu. Berikutnya kita akan teruskan model penelitian hadis yang keenam tentang analisis dan takhrij. Dalam penjelasan kita sebelum ini, kita sudah sampaikan ada bentuk penelitian hadis literatur, ada studi hadis tematik. Untuk saudara fahami bahwa antara satu model penelitian itu tidak mesti dia tunggal, sangat mungkin antara satu model dengan model yang lain itu kita gabungkan. Maksud saya begini, bahwa ketika kita membahas tentang literatur pada saat yang sama, tentu kita akan bicara tentang tokohnya juga. Di saat yang sama kita juga akan menganalisa hadis-hadis yang ditampilkan. Jadi kalau dalam satu penelitian kita menggunakan 3 model sekaligus, tidak masalah, tidak haram hukumnya. Nah, kalau kita fokus ke satu model saja, misalnya analisis dan takhrij, juga tidak masalah. Lalu apa yang disebut dengan model penelitian hadis, analisis dan takhrij ini? Analisis dan takhrij ini bagaimana langkahnya? Perlu kita pertama itu menentukan objek hadis yang akan kita analisis, yang akan kita tentukan sumber hadisnya dari mana. Objek yang dikaji itu bisa dalam bentuk buku. Buku itu tidak mesti buku hadis, bisa saja buku tafsir, bisa saja buku fikih. Misalnya nanti akan muncul kajian analisis dan takhrij hadis dalam tafsir Al-Misbah, analisis dan takhrij hadis dalam buku fikih apa, ya, dan seterusnya. Jadi tidak mesti dalam kajian analisis dan takhrij ini buku
yang dimaksud di sini adalah buku hadis. Tetapi kalau studi literatur, maka literatur yang kita maksudkan di situ adalah literatur hadis. Nah, objek yang dikaji berikutnya selain buku bisa juga hadis-hadis yang disampaikan dalam mimbar-mimbar kuliah atau ceramah, atau yang biasa kita sebut dengan hadis mimbari. Hadis yang disampaikan oleh dai mubaligh, kita analisis, kita takhrij, sama ada nanti kualitas sanadnya ataupun kualitas matannya. Kemudian juga objek yang dikaji dalam analisis dan takhrij ini juga bisa diluaskan ke sumber-sumber online. Jadi kalau saudara membahas misalnya hadis-hadis yang tersebar di dunia maya, di internet, atau bahkan juga di media-media sosial, itu bisa dijadikan sebagai objek kajian. Nah, kalau kita membahas buku misalnya atau karya, maka lagi-lagi perlu kita mengenalkan secara ringkas tentang sejarah penulisnya, latar belakang buku itu ditulis, isi dari buku itu, dan berapa banyak hadis yang dimuat dalam buku itu. Kemudian saudara bisa menganalisa baik kualitas sanadnya maupun kualitas matannya. Kalau sekiranya hadis yang mau dianalisa atau ditakhrij itu muncul dari penyampaian ceramah atau kuliah, maka perlu kita mengidentifikasi hadis itu disampaikan oleh siapa, di mana, kapan, walaupun nanti sang penceramah itu tidak harus disebutkan dalam penelitian, sebagai menjaga kode etik kita sebagai seorang peneliti, tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan hadis itu. Tetapi berapa banyak hadis yang dia sampaikan, ketika dia menyampaikan ceramah itu perlu diuraikan sumber-sumber hadis, kualitas hadisnya, dan kalau dia mensyarahkan atau memberikan pemahaman terhadap hadis itu, bagaimana dia menjelaskannya. Apabila hadis itu muncul di dunia maya, di internet dan media-media sosial, maka perkenalkan. Kalau website, perkenalkan admin dari website itu. Kalau dia aplikasi berupa handphone, ada banyak media-media sosial yang digunakan oleh orang di hari ini, misalnya Facebook, ada WhatsApp, ada Messenger, dan banyak lagi yang lain. Perlu diuraikan bagaimana hadis ditampilkan dalam media-media online atau media-media sosial itu, sumber hadis, kemudian istilah-istilah hadis, apakah muncul di situ, syarahnya muncul apa tidak. Jenengan bisa melakukan analisis terhadap konten-konten hadis yang disampaikan, baik di media mimbar, ceramah, kuliah, kajian, atau buku-buku yang ditulis, atau media-media baru seperti yang kita sebut tadi, yaitu media di internet. Perlu kita analisis sanad hadis atau perawi hadisnya tepat atau tidak, sesuai dengan sumber buku induk atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan kritik sanad. Kemudian redaksi hadis, apakah ada penambahan, ada perubahan, ada pengurangan. Kemudian dia menjelaskan analisis kualitas hadis atau tidak. Karena dunia modern hari ini seringkali mengabaikan soal hadis itu makbul atau mardud, ya, tidak menjadi pertimbangan banyak orang. Baik di di dunia nyata, orang ceramah kadang seenaknya saja agar orang bisa ketawa dan seterusnya, lalu menyampaikan hadis-hadis yang barangkali dhaif, bahkan mungkin juga palsu. Baiklah, untuk
memudahkan Anda membuat penelitian, analisis dan takrid ini, berikut saya sampaikan beberapa contoh kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Misalnya Abdul Muqti yang menulis tesis tentang kualitas hadis dalam Ta'limul Muta'allim, karya Az-Zarnuji. Jadi beliau menganalisa kualitas hadis dalam buku yang ditulis oleh ulama. Kemudian ada Jawiyah Dakir, menulis artikel tentang hadis masyhur dalam masyarakat Melayu. Beliau analisa, beliau takhrid hadis-hadis yang bermunculan di dalam masyarakat Malaysia. Kemudian ada Samsurizal Yazid, analisis hadis dalam HPT Muhammadiyah ke-20 di Garut. Ini laporan penelitian yang coba mengungkap kualitas hadis dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Berikutnya ada skripsi Asep Badrut Takim yang mengulas tentang takhrid hadis dalam kitab Tafsir Al-Misbah, kritik sanad dan matan dalam Surah Ar-Rahman. Jadi beliau menganalisa, mentakhrid hadis-hadis yang dimunculkan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam menafsirkan Suratul Rahman. Kemudian ada Muhammad Bazri, hadis-hadis dalam karya Syekh Al-Mandili, takhrid dan analisis. Lagi-lagi karya yang dibahas di sini atau buku. Kemudian berikutnya ada Syahril Nizam, pemeliharaan hadis di internet. Maksudnya otentisitas hadis yang bertebaran di internet. Seingat saya, tesis beliau ini mengulas tentang website Ad-Dorar As-Saniyah. Ya. Berikutnya di ilmu hadis sendiri ada beberapa hasil kajian yang sudah berhasil dibuat oleh teman-teman kita. Misalnya Izzat Muttaqin mengulas tentang hadis-hadis akidah dalam buletin At-Tauhid, telaah validitas dan pemahaman. Nah, ini yang saya sebut tadi, dia memadukan antara analisis dan takhrid, menganalisa sanad dan matan hadis itu sehingga nanti menghasilkan kesimpulan hadisnya sahih atau tidak sahih, makbul atau mardud. Di saat yang sama beliau juga mengambil model penelitian studi tematik atau ma'anil hadis. Jadi dua model sekaligus, validitas hadis dan pemahaman. Jadi beliau membahas tentang media berupa buletin. Kemudian ada Sufyan Wansani, hadis-hadis kematian sebagai kafarat bagi setiap muslim dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi. Beliau melakukan kritik sanad dan matan dalam karya atau dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian Ahmad Samhan menulis skripsi tentang analisis hadis muamalah dalam rumaiso.com tahun 2017, telaah validitas dan pemahaman. Ya, ini juga mencoba merambah ranah baru dalam studi analisis dan takhrid, tidak lagi ke buku tetapi sudah coba meneliti tentang website, ya, hadis-hadis yang bermunculan di dunia online atau di website. Nah, saudara-saudara sekalian boleh mengambil apakah nanti penelitiannya, objek analisis dan takhridnya terhadap buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh sarjana atau ulama sebelumnya, atau mungkin juga karena masih sangat sedikit saya lihat penelitian-penelitian teman-teman mahasiswa ilmu hadis UAD yang menyasar ke
ranah mimbar-mimbar Jumat atau kajian-kajian yang banyak dilakukan di Yogyakarta ini. Saya harap ada dari teman-teman kita nanti yang akan coba mengambil bidang itu, misalnya analisis dan takhrid hadis yang disampaikan oleh khatib Jumat di Bantul misalnya, atau di Sleman, atau di Kulon Progo, atau mungkin di Gunung Kidul, atau di kota Yogyakarta ini, ya, bagaimana hadis-hadis, apakah hadis yang disampaikan oleh para penceramah kita, mubaligh kita itu sudah sesuai dengan spirit yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau justru barangkali banyak di antara dai-dai kita, mubaligh kita yang tidak terlalu peduli soal kualitas hadis itu. Kadang-kadang ingin enaknya saja, bulan ini bulan Maulid Nabi, maka disampaikan hadis yang menyenangkan hati orang lain. Maka sering kita mendengar di momen-momen Maulid misalnya, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa zahaban min jabal. Siapa yang berinfak 1 dirham untuk prosesi maulidku, maka seolah-olah dia telah berinfak 1 gunung dari emas. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali merasuki pemikiran dari masyarakat kita. Nah, ketika pemahaman itu terbentuk dalam kepala mereka, maka menghasilkan persepsi dan tindakan di dalam keseharian mereka. Maka saya kira penting juga ada di antara jenengan yang mengambil bidang analisis dan takhrid ini, sehingga nanti apa yang diragui oleh sebagian orang bahwa analisis dan takhrid itu sudah selesai, tidak juga, karena di masyarakat kita sampai nanti pun ya akan banyak, ya mungkin karena faktor mereka tidak belajar ilmu hadis atau kurang membaca, tidak mau bertanya, dan banyak faktor-faktor lain sehingga tersebarnya hadis-hadis lemah bahkan palsu di sekitar kita. Ini sajalah barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, 2 model penelitian hadis, yaitu pertama tadi tentang studi hadis orientalis atau orientalis dan studi hadis, dan yang kedua tentang analisis dan takhrid. Mudah-mudahan penjelasan yang tidak terlalu luas ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, dan kalau sekiranya ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar atau nanti di forum presensi dan diskusi di e-learning. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kelemahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.